Saya berdoa, saya berharap saudara yang beribadah online di rumah bisa dapat beribadah dengan baik, dengan penuh hormat akan Tuhan, penuh hormat akan ibadah kita kepada Dia, dan saudara dapat mengatur saudara anggota keluarga saudara masing-masing dengan baik, sehingga dari awal ibadah hingga selesainya dapat saudara jalani semuanya dengan baik dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Malam hari ini firman Allah akan saya sampaikan, dan saya akan memberi judul atau tema firman Tuhan malam hari ini, perjalanan dalam pimpinan Tuhan. Keluaran pasal yang ke-13 kita akan melihat bersama sebagai ayat yang pertama. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang Keluaran 13 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Saya akan baca buat kita semuanya. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ini adalah sebuah perjalanan yang ajaib, sebuah perjalanan yang heran, sebuah perjalanan yang mustahil untuk bisa dilakukan secara logika. Mengapa saya katakan demikian? Sebab jumlah orang Israel yang mengadakan perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan berjumlah sangat besar. Kalau kita membaca dalam pasal 12, yaitu pasal sebelumnya ayat 37, di sana dikatakan bahwa jumlah laki-laki dewasa yang berjalan kaki yang meninggalkan atau keluar dari tanah Mesir itu berjumlah 600.000 laki-laki dewasa. Belum termasuk istri mereka, belum termasuk anak-anak mereka. Dan juga dikatakan dalam ayat yang setelahnya itu ayat 38 bahwa ada banyak juga orang-orang dari bangsa-bangsa di luar bangsa Israel yang ikut serta dalam perjalanan itu. Jadi perjalanan mereka adalah perjalanan yang ajaib. Hal yang selanjutnya pertama dari sisi jumlah mereka yang begitu besar, ya, saudara, yang kedua adalah perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Sebab apa? Perjalanan ini bukan perjalanan dari kampung ke kampung, bukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, tetapi perjalanan di tengah padang gurun, saudara. Ada dua ancaman, ada dua bahaya yang mereka harus lalui, sekumpulan orang yang berjumlah sangat besar ini, ketika mereka mengadakan perjalanan yang dahsyat ini. Pertama adalah ancaman bahaya yang berhubungan dengan masalah kebutuhan hidup mereka, kebutuhan hidup banyak orang yang jumlahnya hidup jiwa ini bisa saya katakan berjumlah mungkin bisa kurang lebihnya 2 jutaan jiwa. Nah, ini bukan masalah yang sepele, saudara.
Ya saudara, kalau kita bicara memberi makan orang 100-200 orang mungkin masih kita bisa pikirkan. Tetapi kalau sudah jumlahnya jutaan orang, siapa yang sanggup? Nah saudaraku, itu pertama. Yang kedua, tantangan, ancaman yang kedua adalah bahaya yang mereka harus hadapi di sepanjang perjalanan. Sebab daerah atau tempat yang mereka lalui bukanlah tempat-tempat yang aman, tetapi padang gurun, ada banyak ular tedung, ada banyak kalajengking dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita menyebutnya bahwa perjalanan orang Israel ini adalah sebuah perjalanan yang sebenarnya mustahil. Bagi mereka yang lebih menggunakan hitung-hitungan logika, ya saudara, yang menggunakan akal logika, ini adalah sebuah perjalanan yang nekat. Ya, perjalanan satu perbuatan yang sangat nekat sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Alkitab mencatat bahwa perjalanan mereka ketika mereka melangkahkan kaki, mengambil keputusan melangkah keluar dari tanah Mesir, firman Allah katakan bukan hanya sekedar Musa yang berjalan memimpin mereka, tetapi dalam ayat pokok yang kita sudah baca bahwa mereka berjalan dan Tuhan yang berjalan di depan mereka. Katakan amin. Saudara, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka. Kenapa siang hari dalam bentuk tiang awan? Tuhan menyertai mereka. Saudara, tiang awan, tiang api itu adalah pertanda bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tiang awan itu bukan Tuhan, tapi pertanda bahwa Tuhan ada bersama-sama mereka. Kenapa tiang awan? Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari di padang gurun tentu ini satu keadaan yang begitu sangat panas. Makanya Tuhan tampil bersama dengan mereka dalam bentuk tiang awan, agar apa, mereka bisa tetap berjalan di tengah-tengah panas terik matahari. Lalu pada malam hari di padang gurun begitu dingin luar biasa, Tuhan ada bersama-sama mereka dalam bentuk tiang api untuk menerangi dan menghangatkan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan ini saya menyebutnya sebagai perjalanan yang heran, perjalanan yang ajaib. Dan kenapa ini bisa terjadi? Perjalanan ini, sebab perjalanan ini adalah perjalanan dalam pimpinan Tuhan. Saudara, kalau saya menarik kisah ini untuk kita hubungkan dengan kehidupan kita, keadaan yang sementara terjadi hari-hari ini, saudara, sungguh ini sangat relevan sekali. Mengapa? Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Ada satu istilah baru yang nanti beberapa waktu yang akan datang segera akan kita masuki, yang disebut new normal. Saya menyebutnya sebagai sebuah kenormalan yang baru. Sebenarnya sesuatu yang tidak biasa, tidak normal, tetapi kita harus coba, ya, kita masuk ke sana, ya, orang-orang masuk ke sana untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada. Saudara, terlalu banyak mungkin pertanyaan. Bagaimana nanti ke depan? Bagaimana nanti usaha kita ke depan? Bagaimana nanti pekerjaan kita ke depan? Bagaimana nanti masa depan anak-anak saya ke depan? Apakah masih bisa saya jalani hidup nanti ke depan? Bukankah kehidupan kita itu sama seperti perjalanan orang-orang Mesir, orang-orang Israel ketika mereka mengadakan perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian?
Saudaraku, secara manusia, secara akal logika, tidak ada yang patut kita jadikan pegangan, andalan, sehingga dengan alasan itu kita bisa berkata, aku bisa lakukan perjalanan ini sampai di tujuan. Tidak ada, selain hanya satu saja alasan. Apakah itu? Yaitu alasan bahwa kita yakin akan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat pertama tadi di sana dikatakan bahwa perjalanan mereka siang hari dalam Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan dan malam hari tiang api. Ini juga merupakan sebuah gambaran ya bahwa kehidupan orang percaya hari-hari ini, kehidupan orang percaya sepanjang zaman, hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Sebagaimana orang-orang Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, siang hari dipimpin Tuhan dalam bentuk tiang awan, malam hari dalam bentuk tiang api. Demikianlah Tuhan memimpin, menuntun kita dengan cara yang sama. Kalau perjalanan hidup kita saat ini, zaman ini, ya tentu berbeda dengan orang Israel pada masa itu. Mereka harus melewati padang gurun. Ya, tetapi kita tidak melewati padang gurun lagi, tetapi melewati keadaan yang sebenarnya untuk ke depan kita pun dalam kondisi yang gelap. Kita tidak tahu bagaimana, ada apa nanti di depan kita. Sebenarnya dalam kondisi yang sama seperti orang-orang Israel pada masa itu. Nah, saudara, tiang awan ini bicara tentang apa? Kalau orang Israel siang hari Tuhan bersama mereka, memimpin mereka dalam bentuk tiang awan. Tiang awan yang memimpin orang percaya ini berbicara tentang, pertama, tiang awan bicara tentang pimpinan Roh Kudus. Itu tiang awan. Saudara, dan pada waktu malam hari dalam bentuk tiang api. Saudara, tiang api bicara tentang apa? Bicara tentang terang firman Allah. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita orang percaya. Baik siang, baik malam hari, Dia selalu ada untuk kita. Membimbing, menuntun kita dengan apa? Dengan Roh Kudusnya dan dengan firman-Nya. Kalau dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, di sana dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, bukankah yang kita lihat keadaan hari-hari ini, saat-saat ini, seperti kita melihat hari-hari yang gelap di depan kita. Hari-hari yang kita tidak tahu persis nanti keadaannya akan bagaimana. Seperti kita berjalan pada waktu malam hari, tetapi firman Allah selalu ada. Katakan firman-Nya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu saudara, itu yang pertama. Yang kedua, juga ada Roh Kudus. Jadi orang percaya itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan oleh terang firman Allah. Roh Kudus juga memimpin kita ke dalam setiap kebenaran.